Bismillahirrahmanirrahim. Dar! Apa itu? Hantunya itu kayak dobrak pintu kamar mandi itu, Mas. Didobrak 5 kali. Dar, 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 dar. terus. Langsung kaku lah, langsung. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Cerita Urip. Sejatine wong kuwi pasti duwe cerita. Oke, spesial seperti biasanya malam Jumat kita akan menyuguhkan kepada teman-teman semuanya cerita horor. Nah, sekarang narasumbernya ini beda. Kalau kemarin kan cewek. Nah, kalau sekarang cowok. Ini dia Mas siapa? Acan. Aksan Sabilan, biasa dipanggil Acan. Oke, namanya Mas Acan. Ahsan, aslinya Ahsan ya? Iya. Kok Acan gitu kenapa? Ya, kayak Dakocan gitu loh, Mas. Hah? Dakocan biasa dipanggil Acan kan, kalau Aksan kan terlalu Oh, wong Jawa kan angel loh. berarti kalau zaman sekarang Acan gitu ya? Acan. Seru. Saman asli mana? Aku aslinya kalau lahir di Mataram, di Mataram, Lombok. Ya. Lombok. Heeh. Terus kok bisa sampai sini? Kan orang tua dulu merantau di sana, terus dalaman di sana. TK aku baru ke Kediri. TK baru ke Kediri. Berarti lebih, yes, hampir seumur hidup di sini lah ya. Gitu. Ya. Tapi gimana? TK belum ngerasain ya rasanya di Lombok sama di sini perbedaannya gitu. Tapi pernah ke Lombok lagi kan? Pernah. Tapi gimana? Hawanya enak mana di Lombok apa di sini? Kalau di Lombok, ya enak di Lombok sih. Enak di Lombok? Kan bebas. Bebasnya? Kan kayak Lombok kan kayak Gili Trawangan, pantai-pantai kan banyak tuh, Mas. Oh, lebih banyak wisata. Wisata Adem. gitu, adem. Neng Kediri panas. Memang panas seperti itu. Nah, Mas Acan ini lahir di Mataram, tapi besarnya di Kediri. Tapi sempat kuliah di Malang. Oh, sekarang masih kuliah ya? Ini mau wisuda. Alhamdulillah. Berarti semester berapa tuh wisuda? 7 ya? Semester 10. Semester 10? Iya. Kok guyu raimu? Nyapa, emang semester 10 wisuda itu kenapa? Mungkin telat apa gimana? Oh, enggak. Waktu menentukan waktu yang tepat gitu loh, Mas. Skripsi. Ya. Oh. Jadi lulus gitu. di waktu yang tepat. Jurusan apa namanya? Aku jurusannya peternakan. Oke. Nah, narasumber kita ini akan menceritakan, bukan sepenggal sih, pokoknya panjang lah cerita. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Yes, aku gak ngerti sih ya opo. Nanti biar Mas Acan sendiri yang akan menceritakan. Ini gimana kejadiannya itu, bagaimana gitu. Ceritakan. Jadi waktu itu saya sama teman-teman saya orang 8. Yang dari Kediri itu cuman orang 2. Oh, 2 orang, oke. 2 orang tok. Yang 6 itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jambi, Semarang, terus Nunukan. Berarti banyak teman-teman mondok lah. Oh, mondok. Tapi emang kalau di Malang kan banyak perantau dari segala penjuru ya? Iya. Oke, terus? Pada waktu itu kita start dari Kediri, mau ke Bromo rencana. Oke. Sebentar, ini judulnya apa dulu nih? Ini tentang apa sih? Ini tentang eksistensinya penghuni rumah yang bekas pesugihan gitu loh, Mas. Dia kayak nampain, oh gitu, bahwa aku ya ada gitu loh. Oh, berarti waktu di kontrakan itu dia menampakkan ekstensinya itu. Iya. Oke, lanjut ceritanya bagaimana? Jadi waktu mau ke Bromo, terus minggunya Sabtu kita dari Kediri, pengennya itu Minggu kita cuma cari matahari terbit. Oh, gitu. Sunset. Sunrise. Oh, sunrise. Ya, sunrise. Oke. Cari sunrise tok loh. Jadi Sabtu kita nginep di kontrakan temen. Aku tak nginep di kontrakan ya. Ya wis, enggak apa-apa, kamu di sini aja bilang gitu. Tapi dia enggak cerita apa-apa sebelumnya. Terus kasih kunci kan. Blok
blok ini jadi ada di suatu perumahan di Malang gitu. Oh iya, oke. Yang pasti orang Malang tahu dekorasinya itu kayak dekorasi Bali. Jadi rumah-rumah orang Bali kayak. Oh gitu. Tapi di Malang ada. Ada. Oh. Di arah Bedengan. Oke. Lanjut. Terus singkat cerita kita berangkat ke sana, naik motor kan pengennya, ya wis naik motor. Orang 8 itu motornya 4, kita berangkat ke sana. Sampai di sana jam 8 malam. Malam. Itu sampai mana? Bromonya apa perumahan? Di perumahan dulu. Perumahannya dulu. Kita rencana berangkat itu pengennya jam 1 kalau enggak jam 2 pagi lah. Oke. Oh berarti kan pas kan? Benar. Sama itu pendaki ya, suka daki gitu. Aku sebenarnya suka laut mas. Kalau daki enggak. Ya. Tapi berarti kemarin ikut teman-teman lah gitu. Iya. Ikut temen. Ya cuman pengen cari hiburan, sunrise kan pengennya tujuannya bahagia. Lanjut. Terus sampainya di Malang, kita orang 8 itu istirahat, ada yang mandi, terus ada yang tidur juga. Teman saya kecapean itu tidur. Pertama biasa-biasa, nggak ada hal aneh. Terus teman saya yang namanya Bakso itu. Siapa? Bakso. Ya Bakso namanya. Namanya Bakso. Terus dia keluar dari kontrakan itu, jalan-jalan lah, ngeliat-ngeliat. Dari mulai dateng dia udah keluar. Terus kita yang satunya temanku itu tidur. Namanya Mas Yoni itu tidur ya. Terus tinggal orang 5 kan. Tinggal orang 6. Kita ngobrol. Jadi pintu masuk di rumahnya itu pintu masuk, terus ada tembok, sini itu kamar mandi. Terus di sini ada ruang tamu. Ada TV-nya, terus disekat pakai triplek. Oke, triplek. Buat kamar sama anak kontrakan itu. Jadi padahal itu lantai 2, yang di atas masih ada kamarnya, cuman tapi nggak dipakai. Nggak kepake. Nggak ada yang tidur di sana berarti. Nggak ada. Oh, kenapa itu? Belum curiga. Terus akhirnya ya wis kita santai-santai ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba teman saya itu ada yang pengen baca Quran. Tiba-tiba aku pengen baca Quran, Mbah. Kan orang Tarakan kan dia. Oke. Bacalah lah. Aku bilang gitu kan. Terus dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Jadi dari lantai 2. Jadi ini kan ada kamar mandinya kan. Tadi itu aku bilang itu ada tangga. Oke. Lah kita ini di sini, Mas. Kita ini di sini. Jadi dia ngelempar kartu remi yang udah ada karetnya itu, dilempar sama dia. Kena triplek. Jadi suaranya kenceng banget. Oh iya, oke. Waktu temanku baca Quran, baru bismillah itu. Langsung spontan langsung shock ya. Iya. Shock, terus pucat semua. Sampai tangan tuh gemeter, padahal nggak ada siapa-siapa selain kita gitu. Akhirnya temanku itu berhentiin. Habis kejadian itu semua meluk aku karena aku posisinya yang di tengah. Aku kan di kasur kan itu. Aku di tengah, dipeluk, semua peluk. Sambil badannya pucat semua. Karena kaget. Ini apa ini? Saya juga gemeter, Mas. Astagfirullah. Masa sih kayak gitu. Itu kejadian pertama. Oke. Itu kita belum bisa ngelupain itu sampai 15 menit. Jadi merindingnya enggak merinding piar gitu toh enggak. Merindingnya itu lama. Bentar, itu yang ngontrak di situ di mana? Dia yang ngontrak di situ
anaknya di Tarakan sebelum pulang ke Tarakan. Oh, berarti emang kontrakannya kosong. Kosong. Ya. Ditinggal pulang lah. Tinggal gitu. pulang. Oke. Terus? Itu kontrakannya kan kosong, terus kita tempatin gitu Mas. Terus habis itu udah nggak bisa mikir pakai otak kita. Jadi spontanitas itu kayak orang pucat semua. Jadi kan kalau hal tubuh itu kalau biasa kita ketemu sama hal yang di luar nalar kita itu, tubuh itu kan ngasih reaksi toh Mas. Iya benar. Oke. Ya kita itu ketakutan sampai 15 menit. Itu nggak ngomong sama sekali, udah pucat semua Mas. Meneng-menengan. Terus aku beraniin diri buat lihat HP, tak setel lucu-lucu kan, tak kencengin suaranya. Terus di situ mulai udah lerem lah bahasanya, udah santai. Terus kalau yang tak setel kan ada suara-suara cewek-cewek genit gitu loh Mas. Jadi kan teman-teman ketawa tuh akhirnya, kayak ya suara-suara genit lah pokoknya gitulah. Ngapain kamu nyetel kayak gitu? Biar nggak boring. Iya benar. Ya nggak apa-apa lah. Aku malah lihat bareng. Udah mulai reda, udah semua udah nggak ada yang takut. Baru kita lihat satu. Aku ngeliat temenku ngeliat satu sama lain. Kita geleng-geleng kepala untuk bilang jangan pernah cerita bahwa dia ada. Jadi kita diem kayak kode ke teman-teman. Oh, jadi emang koyo ojo menceritakan iku mau sopo gitu ya. Oh. Terus kita sepakat wis nggak diceritain apa-apa. Terus ya udah. Akhirnya rame lagi, udah bisa ngobrol lagi, tapi udah lupa, udah nggak ada yang bahas-bahas itu. Tiba-tiba saat kita ngobrol itu ada anak kecil main petasan Mas. Di depan rumah? Di depan rumah itu. Oh, terus? Jadi main petasan, dar! Yang saya sedor itu kan, kenceng, dia main petasan. Wah, kok ada cilik duluan mercondek ini gak seneni warga toh ngono kan. Kok nggak dimarahin warga ya anak kecil main petasan malam-malam. Santai. Udahlah biar mereka bermain lah. Tambah lama terus main terus. Jadi yang awalnya satu cuman dar, nanti disemut lagi sama dia, dua langsung dadar. Oh gitu. Sampai 5 Mas. Jengkel kan kita. Iya. Loh, kayak lagi gak anak-anak ini gimana Ton Ri, kok malah main-main di sini, malah jarak lah. Terus akhirnya keluar, nggak ada orang. Loh, kok kayaknya arek cilik. Berarti gak ono mau? Gak enak. Terus? Gak enak arek cilik. Terus metu kan. Loh, cari lah Andri, masa kau ngejar anak kecil aja nggak bisa kan, lagi gitu. Iya, nggak ada. Aku udah cari ini semua anak kecil, kosong. Kok kan tahu anak kecil kalau jam segini nggak main keluar. Alah, serahmu lah. Terus kita masuk lagi. Terus kita kepikiran buat nyari itu. Terus akhirnya Baso kan datang. Si Baso habis dari keliling-keliling datang, dia bilang, kenapa Prof? So, tadi ada anak kecil mainan petasan. Oh, nggak ada, dari tadi nggak ada anak kecil. Coba aku cari. Terus sama dia dicari. Terus kita masuk wis. Dia itu niatnya itu nuturi lah. Bilang kalau, Dek, ini mas-mas mau tidur, terus jangan main petasan ya. Oh iya, oke. Dia keliling. Kita masuk ke dalam, udah mulai santai, ngobrol-ngobrol, ya ngobrolin besok kita gimana ya ke Bromo. Terus tiba-tiba
ada salah satu teman saya itu habis mandi, terus dia anduan masuk ke kamar, ganti baju, terus keluar. Ya udah santai kayak orang habis mandi kan. Padahal dia habis mandi, terus hantunya itu kayak dobrak pintu kamar mandi itu Mas. Didobrak 5 kali. Terus. Langsung kaku lah, langsung. Padahal dia udah habis mandi. Oh, berarti di kamar mandi nggak ada orang? Nggak ada orang. Oh, terus. Langsung semua wis diem, tapi astagfirullah. Udahlah. Kalau kita diganggu terus, samperin aja. Setannya disamperin. Akhirnya kita berempat, yang berani cuma anak 4. Aku, Andri, Ucil sama siapa lupa aku namanya. Terus kita samperin di kamar mandi itu. Kamu dulu. Jangan aku lah. Terus bareng-bareng aja. Sampai kita baris gini, masuk di kamar mandi itu. Kamar mandinya dibuka loh, nggak ada orang. Terus kita lihat satu sama lain, nggak ada apa-apa kan. Terus kita nengok ke belakang, terus biasa jalan mau balik lagi, digedor lagi 1 kali sama dia. Dar! Waktu kita berdiri gini, jadi orang 4 itu langsung nggak jalan kaki, nggak jalan lagi, diem tok. Diem. Tapi parani lagi nggak itu? Belum. Itu aku di depan kamar mandi Mas. Jadi sebelum aku pergi, dia malah dobrak pintunya 1 kali lagi. Kenceng banget itu suaranya. Terus orang 4 diem. Aku mau ngeliat itu, nggak ada yang berani ngeliat belakang. Oh iya. Karena kan kita tahu pasti dia nampakin lah. Terus aku diem, nggak aku melaku ya arek, kok nggak jalan-jalan nih. Akhirnya aku teriak, woi, akhirnya minggu semua loh. Langsung ngeliat ke aku semua. Terus aku ngeliat belakang, nggak ada apa-apa. Ayo, dah. Berani langsung langkah lagi ke kamar tamu itu. Itu kita ngomong ke yang kedua kalinya bahwa udahlah, nggak usah ngomong eksistensinya dia lagi. Karena ada temanku yang pengen cerita, kayak dia lihat-lihat itu pengen cerita. Oh, tapi sebenarnya temanmu itu dari 2 kejadian tadi sebenarnya dia ngelihat sendiri juga gitu. Ya. Tapi nggak mau cerita. Tapi mau cerita tapi gitu nggak boleh gitu ya. Terus? Mending kita sama-sama tahu gitu. Kalau kamu tahu ya wis kamu tahu. Lah aku nggak tahu aja mau kasih tahu. Oh iya, oke. Tuh. Terus dia kan diem mau cerita, tapi sama anak nggak usah cerita lah. Enggak aku pengen cerita, nggak usah. Kalau kamu cerita nanti dia tambah besar. Apa ya? Kekuatannya dia itu di situ Mas. Kalau kita takut itu dia tambah seneng Mas. Tambah sombong, tambah kuat. Jadi kamu udah kena sama aku. Oh iya. Ya wis nggak usah cerita. Kalau kamu cerita, dia itu tambah kuat, tambah besar, dan energi kita tuh keserap. Nanti kita malah kelelahan sendiri toh, nyari cerita-cerita kayak gitu. Terus ya wis nggak apa-apa. Tiba-tiba si bakso itu datang, terus aku mau ngomong sama bakso, so tadi tuh anak-anak gini-gini, tapi tak pikir nggak usah lah. Mending aku tak ngajak satu temanku, tak ajak keluar beli apa gitu di Indomaret. Nanti kita cerita di luar komplek gitu. Terus temanku tak ajak, Son, ayolah ke Indomaret. Yalah yuk. Terus kita ke Indomaret. Baru cerita, kok aneh ya San ya? Kok dia bisa mindahin barang, ngelemparin barang, terus yang di kamar mandi dia gedor-gedor, kok
kendelmen apa? Kok berani men gitu loh. Iya. Kok berani men. Iku ceritanya waktu di Indomaret ya. Aku cerita itu di Indomaret tuh dia berspekulasi lah dia. Apa kita beli garam aja? Ya sampai aku juga bilang sama dia, kalau di ada Jawa itu kalau rumahmu angker itu kita biasa suruh nabur-naburin garam ya. Iya. Biar ular nggak masuk toh. Iya, itu adat sing nggak tahu masih dipakai apa enggak ya kayak gitu sih. Kayak garam ditaburin sekeliling rumah kayak gitu ya. Iya. Terus beli garam. Beli 3 garam. Beli 3 garam. Terus beli garam tabur-taburin Mas. Mulai dari pagar rumah. Luar itu taburin garam. Setelah taburin garam kita masuk ke halaman, taburin lagi, masuk ke rumah. Setiap pintu rumah itu pintu kamar kok, pintu rumah. Pintu kamar itu depannya dikasih garam. Biar kalau dia mau ganggu kita, dia nggak bisa. Kalau dia di kamar, kalau rumahnya memang di kamar, dia nggak bisa keluar gitu loh Mas. Gitu. Itu pikirannya gitu. Terus akhirnya dikasih garam. Pintu yang depannya lagi dikasih garam, terus kamar mandi dikasih garam, dapur juga dikasih garam. Terus ini kalau di rumahku dia cerita juga temanku. Kita biasanya pakai daun apa kelor. Daun kelor ya. Buat apa gitu? Ya nanti kalau dia mulai nampain toh, ya kita itulah lempar. Disabetin di antune. Wah, kami bercanda tok lah gituin kan. Sing tenanan lah dadi wong. Ya enggak ya, udah pakai garam aja sama baca-baca Al-Qur'an. Ya, kan gitu kan. Terus udah selesai. Taburin semua. Anak-anak setuju semua, ya taburin aja. Terus aku masuk, kan temenku tidur itu satu. Masuk di kamar yang triplek itu. Dia itu ngoroknya kenceng gitu loh Mas. Maksudku tak ingetin loh. Mbok ngorok ya aja banter-banter loh. Aku pengen tanggane loro ya kan. Iya. Terus tak senggol kakinya dek. Yon lek ngorok rada alon ya. Pas aku nengok di kamar itu ada jendela. Itu ada anak kecil lewat, lari. Tak kira itu rumahnya ada gangnya. Jadi tak kira ada gang tembok besar, terus sini rumah, sini ada gang kecil gitu loh ya. Ini arek cilik mau. Tak lihat, kok nggak enak. Saya keluar, tak lihat di halaman loh. Ini kan jek serumah gitu loh, masih di dalam rumah. Itu udah mulai, tapi aku nggak cerita ke siapa-siapa. Terus aku masuk lagi, tak pikir ini nggak nalar deh, maksudnya Adius beberapa kali digawe sok, digawe merinding, cuman dia itu urusan. Iya. Kayak paling biasanya kayak gitu mau ngasih tahu nggak sih? Iya. Biasanya sih. Biasanya gitu. Mau ngasih tahu ke kita kan loh. Iya biasanya ya ada sing koyo ya mbok cerita-ceritane kan koyo opo sing arepe metu ndudoi. Terus opo sih biasanya koyo ayo melu rene sawangan iki lho aku pernah mati neng kene ta opo gitu. Biasanya kan cerita-ceritanya kan kayak gitu. Aku dulu gantung diri di sini gitu. Biasanya lewat mimpinya dikasih tahu gitu. Biasanya memang kayak gitu toh biasanya. Terus Yus nggak, satu temanku Andri itu bisa ngelihat, cuman dia nggak berani speak up. Meneng lah ya. Meneng tok wis, diem tok. Kejadian diem aja. Terus kita ngobrol. Pinjem gitar di pos satpam. Pak, boleh pinjem gitarnya Pak? Oh boleh. Gitaran kita. Udah mulai ceria. Namanya anak muda kan sewante toh Mas, Kak. Ya wis lah sendek mau ya ben main gitar.
tiba-tiba dia ngulangin kayak gitu lagi, tapi ngelemparnya dari lantai 2 itu pakai gelas plastik. Untungnya gelas plastik, Mas. Nek gelas kocok, dasku pecah. Kena sama ya? Aku. Oh. Jadi kepenceng dia lempar. Mantap. Langsung sopo iki? Kan pegel lah dhewe, tapi aku enggak peduli pisan, wis enggak peduli. Dilempar kepala aku ya, Mas. Aku langsung bilang, mulai ganggu kok. Tapi aja main fisik tak kono. kan gitu tuh, Mas. Sengaja ya dia kayak bola pingpong ya dilempar kayak gitu ya. Tapi kenapa nggak coba ngecek ke lantai 2? Belum ada yang berani. Oh, belum ada yang berani. Belum ada yang berani karena pada waktu itu sholat isya aja masih di bawah. Oh. Nggak berani naik gitu loh. Jadi habis wudhu ya sholat isya di bawah. Temenku Baso ini belum sholat isya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kan emosi kan. Wis namamu main fisik pada fisiknya ae tak konone loro iki ndes tak kono. Dadi runcali koyo ngono ya, Mas. Jengkel kan? Ya wis. Tapi anak-anak semua heran kok dari tadi itu aku terus yang dijaraki gitu. Ngelempar yang tadi awal juga di atasku. Terus dia turun. Naik. Enggak. Jinnya itu turun dari lantai 2. Itu ada suaranya. Orang melangkah gitu. Terus aku pas diem di situ kan udah tak sedakne toh. Aku sok-sok kendel ngono, Mas. Lah kok dia tambah kendel toh, Mas. Piye. Serius. Dia itu mulai dari lantai 2 sek. Dia ngelangkah ke kita itu kayak suara rok panjang gitu loh. Oh, rok panjang. Dia cewek berarti. Cewek. Terus. Jadi sek. Semua diem, kabeh krungu, Mas. Semua dengerin itu. Suara kakinya itu dengerin semua. Dan si Andri gini dia. Yang bisa ngelihat tadi. Aku banyak suara. Tapi gak ketok. Terus sek. Dia buka pintu yang kamar yang ini tadi, kamar yang dari triplek. Dia buka itu. Itu mata aku jelas, Mas. Dia buka. Ya Allah, kok iso ya? Kok iso ngono? Terus dia masuk. Datengin temanku yang itu dicekik teman. Jadi waktu itu temanku langsung pas habis dia buka pintu, jinnya itu masuk langsung nyekik temanku itu. Temanku dicekik. Dicekik tenan. Tenan. Jadi kan hening toh, suaranya kan gak enak wong sing ngomong. Fokus ndek dhewe kan. Terus tiba-tiba temanku dicekik. Langsung kayak gitu. Terus gak enak sing wani. Loh, lah terus mati gak? Gurung. Enggak. Belum mati maksudnya, cek selamat lah. Oh iya. Oke. Kan diambek kan. Terus gak enak sing wani kan, enggak ada yang berani. Diem tok. Langsung lu kok tambah parah, dicekek. Langsung berdiri, aku berdiri, tak datengin temanku. Aku yo takut sebenarnya, dia tak lihat, hari ini dicekek lah, tangi tak gituin. Oh itu tidur loh? Tidur, dia itu tidur. Langsung dia bangun sadar, anak sini ke aku bilang gitu. Terus sama tanya gimana? Enggak, aku emang enggak sengaja ben cah gak ro apa-apa. Jadi selama aku teko kan dia mau turu. Oh iya. Ben wis. Ya gak apa-apa paling mimpi wi, Yon. Oh, aku dicekek kok. Tenan sumpah, aku mau dicekek, aku dadi dicekek ning pohon karo cah wedok. Dipepetne di pohon gitu. Alah ilusi ku.
Itu cuma ilusi aja. Turu neh. Merinding gua aku nih ngene turu kene ngono. Setel lagu. Terus dia intel aku kan. Setelah tinggal pergi. Semua ngeliat masa dicekek dia. Enggak tahu kamu tadi dengar tuh ceritanya dia dicekek lagi. Itu udah pucat semua mas, tapi udah terbiasa karena udah 3 kali kejadian. Itu keempat. Oh itu keempat. Nah, yang pertama dia ngelempar kartu itu, yang kedua dia gedor-gedor itu. Enggak, gedor-gedor yang di rumah loh, gedor-gedor kamar mandi. Yang ketiga dia ngelempar kepala saya pakai gelas plastik. Yang keempat dia jalan itu. Jadi wis enggak apa ya wis ibaratnya wis kesel ngono lho. Iya, wis kesel. Engko nek aku wedi terus engko dianggap ade wedi. Tapi lek wani dhek ya tambah wani. Iya. Tapi lek kamu sampean sendiri bisa ngelihat enggak? Aku enggak iso ndelok sih. Enggak bisa ndelok, tapi bisa ngerasain ngono. Lek ngerasain bisa. Ngerasain tok. Tapi enggak pernah seumur hidup diliatin enggak pernah. Enggak pernah. Tapi pengen diliatin ya? Nah, diliatin apa? Loh, serius? Pengen tak liatin ya? Ya apa pengen? Berani. Tapi enggak bisa ditutup lagi nanti. Loh, saman mau tak bukain. Serius, saman mau tak? Tapi resikonya adalah saman enggak bisa ditutup lagi. Loh, jadi gini, nanti saman ya emang berani benar-benar kan biasanya membuka mata batin. Nah, saman emang mau resikonya nanti nggak bisa ditutup lagi. Mau? Tak mikir-mikir sih lah. Gak mas. Loh, kenapa? Bingung antara gini loh. Aku nggak pernah diliatin, tapi dia itu masuk di mimpiku sering kayak gitu loh. Sering. Loh, siapa tahu itu pertanda gitu. Sama tak buka mata batin, sama lebih bisa berinteraksi sama itu. Tapi sama harus terbiasa dulu ya kayak gitu. Kayak apa? Ini ada beberapa sih yang udah tak buka mata batin, tapi dia udah biasa. Karena gini, kalau mata batin sudah dibuka, otomatis sama pasti kaget dengan maaf ya, biasanya enak. Gue pasti kaget. Bentuknya kok ternyata kayak gitu. Pasti jerit-jerit nangis itu dalam beberapa hari. Tapi setelah itu ya karena kamu bakal ngeliat terus, biasa. Oh kayak gitu ya. Kalau aku no. Aku lebih baik face to face gitu aja. Tapi nggak mau. Dikit aja yuk, tak buka ya. Nanti ya ngobrol di belakangnya ya. Aku di sini kok ojo. Nanti di belakang. Oke. Belakang aja. Ya wis. Soalnya aku sendiri itu ya lumayan bisa lah karena belajar. Tapi saman mau nggak apa-apa tak bukain. Soalnya kadang reaksinya orangnya setelah dibukain itu lucu. Aku pernah dibohongin temenku malah. Kenapa? Dibukain tuh katanya. Suruh telanjang aku. Ya loh. Yo enggak. Loh kalau aku enggak telanjang. Tahu aku tak cerita sih. Oh ya, oke. Kalau koncoku dibukake, tak buka nih, aku ngerti dungane. Tapi syaratnya kudu udo. Gawe sarung, Mas. Udo blejet ditutupi sarung dhuwure. Oh dipacai kayak pocong. Kayak pocong, tapi kon mlebune sarung kan. Oke. Ketika toke dicepet ning jero sarung. Oke. Teko-teko lampu kan dipateni. Dek ndonga sok-sokan gawe bahasa Arab pisan. Gawe bahasa Arab lah. Dibuka. Lah iki lho setane. Aduh. Dadi aku ndelok koncoku udo-udo. Lah iki lho setane kaget to. Dancuk badanku. Berarti sing diomongi kaya sampean mau dibukain iku temenmu ya ada yang mau dibukain juga? Heeh, orang dua. Lah iki lho setane bilang gitu. Aku wis kecewa lah karo hal ngono lah. Aku wis niat tenan lho, Mas. Terima anu kon ndelok koncoku udo ning arep ndaro ndodok ngono. Aduh. Lah sampean iki salah nang wong ngono kuwi pasti. Jadi lek membuka seperti itu enggak ada sing jenenge tradisi-tradisi kayak gitu dengan doa.
Soalnya aku dulu mondok 6 tahun. Jadi ada hal-hal yang harus maksudnya aku belajar gitu. Tapi lah dengar cerita kayak gitu ya kok iso gitu loh. Oke lah, lanjut. Nanti aja pengen dibuka mata batinnya sampean bilang, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti itu bisa jadi temennya sampean. Oh ya. Tapi itu tidur itu susah. Biasanya 1 minggu pertama susah. Ya kan, diem, ngelihat, tahu ada apa gitu. Tapi orang yang sudah biasa ya biasa banget. Apalagi yang kayak biasanya orang indigo kayak gitu. Saya kan bermacam-macam toh, nggak harus melihat toh. Kayak orang bisa ngelihat masa depan. Orang yang tahu sebelum terjadinya sesuatu. Kan kayak gitu toh. Nggak semua harus melihat gitu loh, Mas. Iya, oke. Cuman melihat masa depan aku kurang percaya. Itu kan biasanya prediksi. Dejavu ya. Dejavu. Loh, dejavu apa ya? Ya dejavu dia pernah ngalamin. Oh itu. Iya, sudah pernah mengalami sesuatu yang biar tahu. Oh gitu. Dek mimpi. Terus terjadi. Oh gitu. Kayak tahu ini deh. Aku tahu dejavu sampai omongannya koncoku tak tebak tahu. Mengko bakal ngomong iki bar iki bakal ngomong iki dan bener kabeh. Akhirnya aku bisiki koncoku tak ngomong. Iki bar iki cah iki jeblok kondo. Tenang. Jeblok kondo karena dek mimpiku padha koyo ngono latare. Oh iya, benar. Namanya dejavu. Nih ada pertanyaan. Saman biasanya kalau lagi diganggu kayak gitu sing saman baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Artinya apa itu? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Pokoknya tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali kekuatan yang paling besar yaitu kekuatan Allah dan yang dikehendakinya. Oh iya. Cuman emang pas lagi takut bisa baca seperti itu? Bisa. Aku baca, Mas. Apa ya? Semakin takut semakin ada koniling. Oh iya juga sih. Bila aku takut ya paling ya aku biasa awam. Percaya nggak sih aku bisa membuka kayak gitu? Harus percaya iki piye Mas? Aku dhewe rambutnya ini loh Mas. Lah makanya sama mau nggak? Coba. Engko ya ndek nguri ya, ngomong ndek nguri ya. Yes. Ya kurang seru kudunya aku pengen ngelihat reaksinya dia kalau setelah melihat kan ada kamera. Biasanya kayak orang kalau mau dibuka mata batinnya itu tapi yang pertama kudu jangan makan. Wis mamurong. Durung. Lah cocok mau. Gak aku wis mau loh, aku wis trauma karo hal sing koyo ngono kuwi. Aku wis kadung niat tenan pengen delok ndi to sing jenenge Jenny. Loh, lah iki dibuka kuwi lho, Mas. Seneng ngarep kancaku udo. Iki lho jine ya Allah ya. Gundal ya wis kuwi lah. Iya. Terus ceritanya tadi gimana? Lanjut aja. Setelah itu gimana? Ada kejadian lagi nggak? Ada. Apa? Dan sing paling iki klimaks banget ceritanya dek kuwi. Ceritanya Jen itu dek kontrakan itu klimaks. Sampai dek iku nglawan berarti, Mas. Akhirnya Bakso datang toh dari luar datang. Dia belum sholat isya loh. Kita ngomong sama Bakso, "So, kau belum sholat isya kan?" "Oh iya." Ambil minum monggo. Oke. Sholat dulu lah. Tak bilangin, so anak-anak tadi digangguin sama penunggu sini. Masa? Iya. Anak-anak tadi sholat isya di bawah. Kamu berani nggak sholat isya di atas? Kau temenin ya? Iyalah. Akhirnya baru waktu itu naik ke atas. Terus? Gara-gara temenku sholat isya. Tak buatin saja, tak kasih sajadah. Dia habis itu, ayo so, naik ke atas so. Aku bawa HP, tak senter. Jadi aku nungguin dia sholat. Wah di atas itu kuwoproh Mas. Kuwotor. Kamar itu banyak sawang. Sawang. Laba-laba itu. Sama laba-laba itu. Kayak kotor banget so. Sholat di sini so. Nggak apa-apa. Kalau kamu memang mau nantang
apa ya kalau dia bilang, kalau bahasa sana itu taruh ada taruh gaul gitu loh. Jadi lebih baik memegang harga diri daripada nggak punya harga. Kalau nggak punya harga diri mending mati gitu loh. Oh gitu. Nah, kalau kamu nggak punya kehormatan, buat apa? Iya. Ya toh? Mending mati yo ae nek kamu nggak punya kehormatan. Berarti kowe kudu duwe kehormatan di depan dia. Jadi sholat deh. Setelah sholat nggak ganggu, belum ganggu. Terus datang tiba-tiba, ya gak tiba-tiba, terus ngobrol-ngobrol bentar. Si Baso ada anak nyumeti mercon lagi. Yang tadi. Itu anak tenanan. Oh. Lah sing itu. Jadi anak kecil tiba-tiba habis bakso sholat, anak kecil main petasan di dalan ning karangan, di sempet ning karangan lah. Ning karangan omah ngono kuwi. Dar bawanter kan langsung bakso keluar, anak kan rada temperamen, gak temperamen sih. Ngandani lah ket mau digoleki ra temu-temu. Lah iki ketemu, akhirnya diomongi. Dek, jangan main itu ya. Kamu kalau main-main petasan terus nanti tak tonjok lo kamu, bilang gitu. Kasar lah dia ngomongnya. Biar takut lo. Lah dari tadi nyariin masih berani ya. Iya. Terus anak kecilnya pulang. Kita masih di dalam, dia di luar ngobrol sama anak kecil itu. Tiba-tiba anak kecilnya pulang ke rumah. Kita wis sepakat, oke, kita bersihin ini rumah. Jadi nek kowe nantang aku, ayo ngono. Ki omahmu to, iki nggonmu tak resiki. Ben dhek gak kerasan ngono lho, Mas. Oh, gitu. Jadi Ngersiinnya gimana? Disapu? disuapu kabeh sampai dhuwur-dhuwur barang. Disuapu kabeh. Sampai botol-botol, wae kan numpuk botol-botol sing botol aqua iku. Paling enek lek 50-an paling. Malah arek kuwoprok. Biasa aja lanang. Untuk anjak lanang ngono. Terus diruwesi kabeh. Suaponi. Ning jeding barang ning dhuwur barang suaponi wis sok-sok kuwendel. Ya wis kendel memang wis mani arek-arek. Wis ditowo rapi. Suaponi enggak terima Mas Dek, Mas. Terus sing cah cilik mau sing anak kecil yang dimarahin bakso tadi datang bawa bapaknya. Hah? Iya. Bawa bapaknya. Nang kontrakan itu. Ning kontrakan dhek nantang bakso kelahi. Bapaknya. Heeh. Iku wong asli apa? Wong asli kono. Oh, terus Teko-teko ngejak geger langsung teko-teko dhek nantang. Aku enggak takut Mas sama kalian-kalian, ngomong kenceng. Otomatis metu no dhewe. Jere-jere sih iku, otomatis metu. Oh, bengok-bengok Mas, metu dhewe. Kenapa, Su? Nya dikira enggak berani sama dia. Potongnya baru kelari sama aku, bilang gitu. Oh, potong baru kelari sama aku. Digertak ngono karo sik. Meneng konco sing wong kuwi, tapi kendel. Situ Pak, enten apa? Saya ini kalau lawan kalian aja kecil. Dia wis ngomongin sukune lah, wis ngomongin keadaan sukunya kendel-kendel dan lain-lain lah. Nah, koncoku ya bilang, kalau kau ngomongin sukumu jangan di depanku. Nggak ada takutnya aku sama kau. Kono nih lah. Jadi gertak-gertakan nih. Terus satpam teko, iku sempet tinju-tinjuan, cuman berhubungnya wis tuwek kan, berarti gak terlalu iso ngendol lah, kena terus deh. Bang Papat kena terus loh. Maksudnya? Lu berarti wis gelut? Wis. Oh, wis gelut? Wis. Terus. Wis. Dia kan sing nunjuk dhisik kan bapake kuwi to. Neng ngene bakso mau? Ning bakso, tonyo kan. Ya jenenge arek enom dijak tukaran ya seneng. Akhirnya kena terus. Pak, gak iso ngindar kan. Akhirnya tekolah satpam wis ruame Mas, keadaan wis ruame, wis ditekani wong bareng. Dipisah lah jawane. Tapi bapaknya gak gelem, tetep nantang. Ya wis akhirnya arep gimana lagi? Lek pihakku gak ngarang. Soalnya
ya celana kok kan Iya. gitu toh. Kita cuma dadi ring gitu loh Mas. Tak delok. Lah wargae muisa kabeh. Lah dhewe kan kena omongane dhewe kan. Iya. Terus satpam misah semua misah. Gimana tuh Mas kejadiannya? Lah dhek ngomong, "Ha iki sing aneh." Bapaknya kuwi ngomong, bapaknya sing anak kecil kuwi ngomong bahwa enek arek sing nonyo dhek. Dadi dhek ditonyo, ngapusi bapake. Oh gitu. Oke. Heeh, cah cilik iki ngapusi bapake. Oh, heeh. Lah ditonyo karo koncoku. Heeh. Ngapusi ngono. Betul. Anakku dipukul sama ini anak. Siapa yang mukul Pak? Nggak ada aku mukul anakmu. Aku juga tahu anakmu masih kecil itu. Kalau aku putul udah berdarah dia. Logikanya kok kasih main lah logikamu itu. Jangan kau main fitnah-fitnah aja kan ngomong kan. Ada cilik ditekoni, "Dek, kau apain? Enggak kau apa-apain kan?" Diem enggak. Bapaknya kisinan. Bapaknya kisinan kan. Tapi tetep pede Mas. Tetep sampai nggowo arit tok. Nggowo arit. Mulai kan dipisah dhewe. KTP kabeh dijumuki. Mas keluarin KTP. Sampeyan nih nggih resah ning perumahan iki. Wis keluarin KTP kabeh. Anak-anak keluarin KTP kabeh, enggak gelem kabeh. Ndanya apa? Ngapain ngono hakmu apa kan ngono kan? Hak bapak apa kok suruh ngeluarin KTP? Lah ATM tak kekne. KTP moh kan enek identitasnya dhewe kan. Senek wis perwakilan ae 1 orang. Dek njaluk 1 orang ya wis tak kekne KTP ku. Iki Mas KTP ku sampean gawa. Lek enek apa laporno polisi. Lek wong kuwi gak trimo tak konone. Gak apa-apa. Tarung ning meja tarung pisan kan ngono kan bahasane. Terus tak kekne bapake sing dek mau kuwi gak trimo. Teko-teko nggo. Berarti mau mulai dulu ya? Mulai sik wis kelar, wis lerem. Tapi sik rame wong, sik ngobrol lah. Biasa kan bar tukaran kan. Teko-teko nggo arit dengan PD-ne dhek ngene-ngene arite nek kita. Ngene-ngene tak bacok sampean Mas. Tak wis kasar lah pokoknya. Kasar banget terus. Parani mbek koncoku. Taruh itu apa celuritmu 1 lawan 1 aja ya ngono. Enggak wani kan. Dia enggak wani, soalnya kena terus kan karo koncoku sing sadurunge mau. Wis ya wis. Akhir dipisah. Keadaan ruame sing anak 3 kuwi aku digeret ning pos satpam karo Andri karo Iksan. Sing arek nunukan ning pos satpam. Ditekoni kejadiannya piye dan lain-lain lah. Enggak tahu Pak, tiba-tiba bapaknya datang terus ajak bertengkar temanku. Akhirnya kelahi di depan sana sama temanku. Udah terjadi pemukulan, udah. Yang mukul siapa? Bapaknya dulu. Gini, wis ngobrol. Wis kita balik. Itu jam 11-an. Jam 11. Terus jam 11 malam. Jam 11 malam. Ya wis lah. So, tahan-tahan emosimu. Enggak usah ngabisin energi di sini. Habis ini loh kita yo seneng-seneng tak gituin. Ya wis lah, biarin lah. Serah mereka gitu. Satpam bilang ke aku, besok pagi suruh ngambil KTP-ne. Jadi dicatat kan. Kita masuk di kontrakan lagi, wis santai lah. Wis santai. Wis temanku masih diurus sama si Bakso, masih diurus sama orang yang Pak tua itu. Jadi masih di pos dia. Wis santai. Jam 11:30 kita didatengin sama si keamanannya bawa pistol Mas. Pistol. Jadi waktu itu kita soalnya purnawirawan polisi. Purnawirawan tentara kok polisi. Jadi dia emang ditugasi jaga perumahan kuwi. Saya kira datang kita dikumpulin semua. Kumpulin suruh baris. Saya dapat kabar
Kalau kalian bikin onar di sini, diem, seneni kan wis meneng. Saya keamanan di sini. Dia ngomong purnawirawan tentara kan. Kalau kalian macam-macam di daerah saya tembak pala kalian. Kalau nodong apa Pistol. gak pistol sih sebenarnya apa ki jenenge? Sing gaya tembak-tembakan lali aku. Tapi bukan pistol asli berarti. Gak ro, cuma tak sangkoe enggak asli, kaya enggak asli. Terus. Terus ditodong ning koncoku kuwi. Tak tembak pala kalian langsung karo koncoku tampek. Bapak kalau main ngancam sama saya, Bapak salah kamu. Salah orang Bapak. Saya kalau cuma pistol aja yang nempel di sini, koncoku ngelomojing pokoknya. Pistol aja yang nempel di sini, Pak. Nggak takut saya mati di kono nih. Terus dia ngerti kan, ngetes langsung ditekek pistolnya. Dia ngomong, ini pasti kalian bawa narkoba, bilang gitu. Dituduh langsung. Karena biasanya di perumahan ini anak-anak yang sering buat onar itu bawa narkoba, gitu. Sama satpamnya 3. Yuk kita habis diem, tok dinasihati diem tok. Geledah. Digeledah kita. Geledah. Kayak apa-apa kan. Terus digeledah nih tas-tasnya digeledah, karo satpamnya digeledah, karo warga ya digeledah. Gak enak apa-apa, emang nggak ganggu narkoba, kita nggak make kok. Iya. Terus habis itu orangnya ternyata steril, gak enak apa-apa. Let sing mbok pangkatnya apa ya? Let call apa gitu. Dia udah lumayan kok. Terus bilang dinasihatin soal Indonesia kita sama dia itu gini. Kalau orang Indonesia itu harus gini ya. Akhirnya ya Pak saya minta maaf. Tapi saat ini kalian sekarang kemasin barang-barang kalian jam 12 kalian harus nggak ada di sini bilang gitu. Marah. Aku nggak pengen lihat, nggak bahasanya kasar lah pokok. Iya. Kasar wi bahasanya. Ya udah kalau minta bapak kayak gitu, kita bilang gitu. Ya udah kalau minta bapak kayak gitu, nggak masalah Pak. Cuman masalah sepele aja. Nggak apa-apa. Terus kita beres-beres. Lobby akhirnya. Kalau jam 1 gimana Pak? Jadi masih dikawal, ada beres-beresnya dikawal karo wonge. Kondang alih ngono jawane. Kalau jam 1 gimana Pak? Enggak, sekarang. Ya udah. Beres-beres. Pak, setengah satu. Sekarang. Wah, stop. Gak lah. Ya akhirnya kuwi. Dia ngomong ngono kan. Ya akhirnya ada manut. Terus beres-beres. Saka kono ade curiga. Mulai dari akhir itu. Sing mulai terakhir ade mau beres-beres itu pas ada si keamanannya kita bilang, "Pak, kasih waktu kami setengah jam untuk ngewakini lah." Nah, gitu. Soalnya dari tadi kejadiannya aneh. Dan orangnya tahu sebenarnya. Tahu. Terus cuma orangnya enggak ngomong. Pura-pura yang marahin kita. Orangnya pergi, ya dikei waktu itu. Kita naik ke lantai 2, jadi ada rooftop itu. Kamar, terus sini ada rooftop. Dan di sini, di rooftop pojokan sini ada kamar kecil. Sapiro ya? Cilik pokoknya Mas. Kamar gudang lah, gudang. Enek gudang, terus digembok-gemboknya gede ngono. Langsung adewe iki gak mungkin lek gak enek apa-apa ning jero iki. Terus piye? Akhirnya dibuka. Adewe nyilih palu ndek tangga karo linggis. Bu, pinjem kayu sama linggis. Buat apa? Buat dobrak pintu. Oh iya Mas. Nggak ngerti. Dia sebenarnya ngerti tanggane barang wi. Terus bengi kan iki kan.
tak buka lah iku, dibuka lah, gembake wis kebuka. Ning jerone kuwi, ning jero kamar kuwi enek gentong. Gentong gudi. Heeh. Sitok-tok. Tapi gudi. Gentong tanah liat. Oh iya. Gentong tanah liat kuwi. Terus. Mosok sakmene ombone kamar cuman gentong tok aku ngomong ngono kan. Mm-mm. Wis ning jerone gentong enak aneh-aneh. Terus kabeh masuk ndek dalem kono, dibuka gentong. Di dalam gentong kuwi koyo enek otake lho. Otak. Heeh. Koyo otak mbuh tikus mbuh apa ngono. Heeh. Jadi bentuke koyo otak. Bentuke koyo otak ning wadah bensin, kayak ngerti ada bensin lah koyo ngono kuwi. Ning jero Ning jerone kuwi, ning jerone gentong kuwi karo koyo apa lek ngarani nyiblorong apa gak roh aku. Pokoke kayak jenglot. Dadi ning sampinge kuwi dibungkus putih, dibebel putih. Cilik kok sakmene. Ning kuwi ning jero gendong kuwi loro kuwi karo sitoke tak golek-goleki kan. Mosok loro tok sih. Tak golek-golek aku nemu iku sing kalunge wong dhisik, wong Betawi. Heeh. Wong Betawi. Tapi gak sampean coba Foto tok. Foto terus dipoto kan. Foto cekrek. HP-ne konco gak cepekan langsung. maksudnya Heeh. Sing jenglote enek buntute wi. Kayak ulo lah dia. Terus dibuake. Ojo go. Iki browsing adewe iki pesugihan iki. Iki omah iki berarti omah sing ditempati karo jin. Jadi rumah itu untuk didatengin pemiliknya, ngasih makan jinnya. Tapi nggak boleh ada yang tinggal di situ. Sebenarnya gitu. Karena yang tinggal di situ pasti diganggu. Makanya dia harganya murah kontrakannya. Berapa emang? 1 tahun cuma 6 juta loh mas. Bagus padahal. Heeh. Perumahan ya? Iya perumahan. Padahal biasanya 16. Ya, makanya emang kalau ada tempat-tempat yang murah itu pasti harus dicurigai lah. Harus dicurigai. Gitu. Terus akhirnya sama jadi muncak itu. Jadi terus akhirnya aku ngambil yang kalungnya wong Betawi ku sing kotak iku kotak hitam itu. Ya kenang-kenangan lah. Tak kolokne kan. Aku njaluk iki ya. Kalau ngomong dhewe. Tak sing jenglot ben kene, aku gak seneng aku. Tak gawe kan. Terus kami adewe lapor ndek tetanggane kan habis bertengkar kalau minta maaf lah, sowan lah. Adewe pakai tas mau berangkat. Bu minta maaf ya udah ganggu, udah berisik. Tadi malah sempat mau kelahi. Oh enggak apa-apa mas. Dari tadi di sana loh keluar masuk anak kecil. Jadi DE ket mawin delok dari tadi itu dia lihat ada anak kecilnya keluar masuk di rumah kontrakan. Di kontrakan itu. Di yang tempat kita tinggal. Terus Bu, ya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bilang gitu. Aslinya tahu itu lah ya. Aslinya ngerti. Bu, cerita aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Mesti nasi janggal lagi. Terus akhirnya tanya satpam ya tekonnya gak gelem aku ya. Berarti emang di situ bagian kontra itu hampir semua orang tahu. Yes. Nah, iya. Kabeh kuwi ngerti tapi wong-wonge gapleki ngono lho mas. Kamu nggak coba ngabarin yang punya kontrakan temanmu itu? Nah tak kabarin yang punya temanku. Ternyata itu kontrakan udah didatengin dukun 3. Dukunnya kabeh kalah. Gak kuat. Loh, bentar. Loh, temanmu berarti udah nggak ngontrak di situ? Ngenteni tenggang waktu entek. Jadi kan setahun kan kontrak kan. Kan sih oleh 6 bulan kan emang 6 bulan ini gak terus nih. Terus ngomong karo sing duwe, Pak kami diganggu gini.
gini karo sing duwe ditukakne dukun. Terus Wis gaya-gaya ngono wis aman iki Mas. kenapa kok harus dukun? Lah iku gak ngerti aku. Aku diceritani dhek ngono. Berarti emang temanmu itu udah nggak pernah kesana lagi. Cek tetep di situ. Cek tetep tinggal di situ ngenteni habis masa tenggangi itu loh. Habis setahun dhek kayak alah nggak apa-apa lah. Akhirnya wis terbiasa gitu loh Mas. Kayak Wis terbiasa. akhirnya sampai dhek salatnya tuh worth it malah alhamdulillah. Jadi enek feedback baiknya tenan sumpah enek feedback baiknya. Iya. Tambah rajin sholat. Nunggu diganggu dulu ya. Ngenteni piring pecah sih baru ada sholat. Iya. Oke, yang diceritakan Mas siapa namanya teman? Acan. Mas Acan ini dari tadi tuh ada lucunya juga. Aduh. Ya, tapi ini konten horor loh. Lah iya, tapi kan dari tadi kan ketawa terus. Ya Dewi serius aja no. Mau jadi di itu nggak dibuka mata batin nggak? Apa milih sama temanmu itu? Disclaimer sebelumnya Mas. Iya. Aku wis tau dikonokne mau. Enggak. Aduh. Enggak, lebih hebatnya ki sing terakhir iki. Ke klimaks, juga klimaks. Ben ceritane mari lah. Oke, selesaikan. Selesai itu dompetnya temenku hilang, sing hilangi cuma ATM tok. ATM tok. Heeh. Jadi dompetnya enak, sing hilangi cuma ATM. Di rumah itu. Heeh. Jadi kita aja belum pulangi, ATM ku hilang ya. Masa San? Goleki kan ndek tas, ndek lain-lainnya gak enak. Dia cuma ATM. Akhirnya masuk lagi ndek rumah. Ngomong lah sembarangan dia ngomong kayak wis ngerti lah. Dia wis nyesuaiin kondisi dia ngomong. Goblok kali kau, nggak ngambil uangku malah ngambil ATM-ku. Kau bisa masuk ATM, bilang gitu. Kan gak mungkin tuh dia iso mlebu ATM. Iya. Loh, setane iso nyang ATM. Balik. Kok iso lo nyolongnya ATM padahal duitnya kan akeh. Kenapa nggak milih uang gitu loh? Ya itu. Aneh pokok. Akhirnya harus dia dibalik nih. Dadi enek jame koncoku karo ATM sing ilang. Ketemunya di mana? Ketemu di kloset. Di kloset. Jadi adewe wis gak pulang sebelum iki ketemu. Wis kaya ngono. Akhirnya ketemu nang kloset, goleki kan. Goleki ning kamar-kamar sing kamar mau ya digoleki, sing bekas kuwi bar didobrak kuwi. Mosok ketinggalan iki kan gak mungkin. Terus golek-goleki wis goleki kesel-kesel baene jeding. Iseng lah berarti. Iseng banget. Iya benar sekali. Tapi kayak gitu waktu Saman masuk dari situ itu kok sampai diganggu, kalian itu iseng juga nggak sih? Apa ngelakuin kesalahan gitu? Kesalahan. Biasanya kan yo entah apa ya biasanya Yus ngece-ngece tahu po gitu waktu masuk gitu. Kan awalnya baca Al-Quran itu Mas. Awal kejadian ini ada baca Al-Quran, temenku baca Al-Quran tadi loh. Berarti emang panas lah paling setannya yo. Koyoke. Akhirnya yo diganggu terus gitu. Lek enggak Jek kan lek pengen kenalan, lek aku ngarani. Pengen kenalan tapi gak seru ngono loh. Kenalanmu gak seru. Kenalannya gak seru. Bener. Aduh sampai sirai sampai di balang sampai gelas mau ya. Untungnya gak pecah ya. Eman. Tapi dulu Saman ya gundul gitu? Enggak, gondrong. Lu Saman kok bisa gundul gimana? Ini nyicil haji Mas, aku lukare saiki ngono. Gak. Apa nyicil haji? Ya kan gak apa-apa. Jadi kompuser kok gak ada haji. Aduh. Berarti Saman dulu gondrong. Kenapa kok memilih gundul? Gundul saat terusin insyaallah harap telling ini lah gitu. Tapi kayak asik. Lebih suka gondrong apa gundul kayak gini?
Isis kayak gini Mas. Tapi Isis. gak pede ning cah wedok. Masa? Tapi keren sih. Biasanya yo keren karena lek aku gundul penceng desku. Sirahku penceng. Oh benjo. Istilahnya benjo loh yang. Iya benjo. Jadi makanya aku seumur hidup nggak pernah sih namanya gundul. Lek gundul desku pencong karena ceritanya lucu. Dulu waktu ibu emakku itu mengandung aku, almarhum abahku kuwi nutuk kucing pakai apa ya sotel atau apa gitu karena kucingnya kalau nggak salah nyolong pindang gitu. Terus neng aku kayak gitu. Yang cerita mak aku deh, musuh sih mak. Iyo, makanya hati-hati lagi hamil, yo dijagalah perilakunya kayak gitu. Iya serius. Iki kene bareng rada benjo sithik. Makanya kalau aku potong, setiap potong deh une apa tempat potong lah, Mas. Sing belakang ini aja mbok ilangi rambutnya iki tinggi nutupi kayak rada agak enek benjol saiki gitu. Dulu malah sirahku itu pas waktu bayi, Mas. Yo zaman dulu karena nggak ada foto sih ya. Mamanya sampai, wah lembian aku duwe foto tapi yo elek tapi saiki hilang. Sama lek ngerti guyu lho. Sirah sama nih metot-metot gitu, Mak. Gitu kayak gitu. Masa sih, Mak? Iyo, tapi yo fotonya hilang. Jadi enak kalau gundul dengan kepala yang simetris itu bagus. Kayak ben podcastnya juga Iya. enak effort lah. Tapi wis harus gitu. Sekarang nyaman dengan tampilannya sama seperti Ya, itu. sekarang wis pengen hidup baru ya. Hidup baru. Gondrongnya seberapa sih? Enggak panjang-panjang segini paling aku. Gitu. Tapi dikuncir terus. Enggak. Setel biasa kayak orang-orang. Okay. Tapi botak ya sering. Botak ya sering. Enggak. Tapi kan numbuhnya rambut ya lama. Cepet aku Mas. Cepet banget. Aku cepet. 3 bulan terus panjang lagi. Aku pengen panjang-panjang nggak bisa panjang-panjang. Pokok aku lek enek apa-apa ngono mesti gundul. Apa ke kena lading, botak. Iki kena lading kan aku. Kenapa? Enggak ngerti. Pokoknya sing halal sing aku wis hati-hati tapi kok tetep kena. Kayak mesti enek hal-hal sing di luarane. Kegawa tuh kontrakan paling. Enggak, akhirnya mikirku ngene, paling botak asik ngono. Botak asik. Oke. Tapi asik. Sama nikah dong? Belum. Tapi rencana nikah kapan? Rencana nikah ngenteni calon. Tapi bisa enek calon nih. Kurang enek, Mas. Ya, semoga secepatnya dapat. Amin. Semoga dari podcast ini nanti ada yang nonton terus, masih seru rek. Kayak seneng lucu gitu akhirnya di DM dia. Aku serius loh wongnya. Serius Mas, aku wongnya serius. Iya. Guyon aku. Nah iya, dari tadi kan lucu. Sama cerita horornya sekarang lucu. Jadi ya wong humoris ya gitu. Oh iya. Humoris ya. Aduh. Oke, ceritanya Mas ini diganggu waktu perjalanan menuju Muncak ya. Muncak apa sih namanya? Arjuna apa itu? Ke Bromo. Oh, bukan Muncak. Enggak, ke Bromo. Pengen lihat ke Bromo. Oh iya, ke stop. Bromo. Tapi di waktu nginep itu temennya itu yang nggak ngasih tahu kalau itu kontrakannya horor gitu ya. Waktu sampean bilang mau nginep di situ, kenapa orangnya nggak kayak serius harus nginep di situ? Koyok menyangkal dulu gitu loh. Serius tak? Nggak apa-apa wes no. Kan seolah-olah dia kayak membela dulu. Ada nggak pembelaan dia ke sampean koyok jeneng kono wes golek liane? Enggak. Dhek seneng jaraki arek-arek seneng. Kayak bahagiane dhek kuwi lah ngono. Jadi kurang ajar arek diteleponi malah guyu-guyu. Wah, kau rasain itu. Berbahagia di atas penderitaan. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kalau ke tempat baru apa? Maksudnya ya kalau Saman kan tadi waktu ke tempat yang belum pernah Saman jamah kayak kontrakannya temen Saman kan diganggu. Ada pesan nggak buat teman-teman? Kalau main atau ke rumah yang baru itu usahain cuci kaki. Terus kenapa cuci kaki? Cuci kaki kan kita habis dari luar toh, cuci kaki dulu
baru nanti aktivitas. Oh gitu. Jadi jangan langsung aktivitas. Semua cuci kaki karena kita nggak tahu ketika di jalan tuh siapa yang Gendol. ikut ke kita gitu. Terus sunai Nabi kan ngono ya. Iya, Sunai oke. Nabi kan setelah dari mana-mana cuci kaki, terus kalau mau tidur ya kencing dulu baru tidur. Terus sama Astagfirullah. Kaget apa ya? aku wis nyenden. Wis jajan aku. Lucu emang. Refleksnya lucu sekali. Aku suka jaraki kayak gitu kalau cerita horor. Aduh. Di prank. Di prank. Ada lagi nggak? Tadi setelah cuci kaki terus apa gitu? Doa yang biasa dibaca. Apa? Kalau saran dari Saman doanya apa? Sak-sake apa sebisane. Sebisanya. Kalau dari Saman biasanya apa? Allahumma tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Oh, Tuh, siap. biasa. Kenapa nggak ayat kursi? Ayat kursi juga hafal Allahu la ilaha ya itulah. Apa? Cuman Kepanjangan. dua dengan simpel-simpel. Kepanjangan. Oh, iya. Pokoknya doa yang sering kalian baca. Jadi assalamualaikum ya jangan lupa assalamualaikum doa yang kalian baca. Cuci kaki, kalau mau tidur dibersihin, tutup. Menjaga supaya karena biasanya kan yang lebih dulu menempati kan makhluk seperti itu di sini biasanya kayak gitu, makanya ya kulon won kayak gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih ya udah nonton. Ini podcastnya untuk hari ini horor komedi. Iya, lebih ya 70 horor 40 komedi lah, tapi nggak apa-apa, seru banget karena orangnya juga lucu gitu. Aku malah tadi setelah Saman bercanda gitu nggak merinding karena pembawaannya Saman ki komedi gitu loh, seneng lucu gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kasih backsound yang tambah ngeri gitu. Nah gitu. Gambarnya. Tadi yang waktu dia kaget jangan dipotong ya, lucu. Oke guys, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa saksikan terus Cerita Urip setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu hanya di Mambrut Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.